Kenapa sih kita mau menyekolahkan anak sedari dini? Tiap ketemu orang selalu tanya, ngapain sih sekolahin anak dari bayi? Itu selalu, aduh pusing banget ya Allah Tuhan. Yuk kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita. Yes, karena udah ada di sini Jam pagi hari ini. Untuk bikin podcast kita bercerita. Jadi ini podcast pertama kita. Betul. Pasti masih banyak kurang-kurangnya. Nanti tolong di feedback. Bisa kira-kira tulis apa kurangnya? Kedengeran nggak suaranya ya? Apa aja harus diperbaiki, apa aja harus diimprove. Mungkin Betul. nanti kalian bisa tulis di Instagram aku @cacatengker atau nanti di Instagram kita @kita_bercerita atau ke Tasya langsung. Aku juga bisa, walaupun aku jarang baca DM. Atau mungkin di komen kali ya. Di komen foto boleh. Di komen foto atau juga nanti ada di Mas Bari. Tapi pagi ini Mas Bari belum ikutan karena masih sibuk. Jadi kita masih berdua dulu. Yeay. Kita perkenalan dulu kali ya, En. Perkenalan. N, oh iya N. Kenapa gue manggilnya N? Karena ini Tasya itu kan banyak. Jadi untuk membedakan ini ada Tasya A, B, C, D, F, G. Yang ini Tasya N kebetulan. Iya, jadi kalau gue ngomong sama Tasya, gue akan manggilnya N. Betul. Oke, boleh diceritain mungkin Tasya? Jadi cerita sebenarnya ya, karena dulu namanya Tasya tuh ada dua di sekolah ya. Satu namanya Tasya G dan satu Tasya N. Alhamdulillah gue dapetnya Tasya N, jadi dipanggilnya TN. Kalau yang Tasya G kan gak enak. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang suka ada rumor beredar dari Caca kalau Tasya N itu sama dengan Tasya Naka, padahal enggak. Itu hanya panggilan Caca aja. Nggak apa-apa, Tasya sedikit nakal. Nggak apa-apa. Sekarang udah enggak. Kalau mau dicek Instagramnya namanya apa, En? Tasya N Arasya. Oke, Tasya N Arasya. Tipis sama Tasya Farasya. Bener tipis emang, walaupun memang jauh. Berbeda. Bisa dilihat profilnya. Nah, Tasya ini adalah seorang ibu, juga entrepreneur. Wow. Terus career woman. Career woman, iya. Banyak pokoknya. Pokoknya apa aja bisa. Apa aja yang dikerjain sih, En, sekarang? Asal jangan suruh bikin rumah. Oke, itu suaminya. Sekarang lagi ngerjain bareng sama Caca juga setiap hari, manajerin Caca ya. Terus juga setiap hari juga ada di Rans bisnis, kita bareng-bareng juga, bantuin bagi sama Caca juga. Sama Brule, kalau mau makan-makan silakan bisa hubungin saya. Kalau mau sponsor di sini juga bisa hubungin saya. Iya, betul sekali Brule. Nanti tolong ya mungkin Brule, jadi setiap kita podcast tuh ada cemilan-cemilan Brule yang enak banget gitu, biar teman-teman juga pada bisa tahu gimana sih rasanya gitu. Enak banget. Ya, oke, kalau kita jadi ngomongin makanan. Selalu ya, ngomongin makanan. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa? Jadi hari ini kita itu pengen ngomongin tentang sekolah anak. Karena ini kan banyak pro kontranya ya, En ya? Bener. Di masa yang lagi sekolah ini ya, baru masuk. Ini udah bentar lagi udah peraturan baru yang semuanya udah harus tatap muka. Aduh pusing banget ya Allah Tuhan. Kayaknya ini pembahasan yang cukup hits di kalangan ibu-ibu. Mau punya anak masih kecil sampai udah gede, punya concernnya masing-masing. Tapi mungkin yang mau kita bahas bukan dari sisi pandeminya, tapi dari sisi kenapa sih kita mau menyekolahkan anak sedari dini. Which is sekarang anak-anak kita umur berapa ya? 3-4 ya? 3 sampai 4. Iya. Berarti itu masih pre-K lah hitungannya. Pre-K. Lagi bayi. Dan bayi pun kita sekolahin ya. Iya. Mungkin kita di sini pandangannya agak sama karena kita punya pengalaman yang sama. Sama, benar. Cuman mungkin pengalaman gue di pergantian sekolah lebih banyak kayaknya. Gue juga sih ganti-ganti sekolah. Tapi pada dasarnya nih, En, yang bikin lo kenapa mau nyekolahin atau ngasih Misha kegiatan dari sedini mungkin tuh apa sih? Waktu kita start dari dulu, Misha mulai sekolah 8 bulan. Itu masih bayi lah. Setiap ketemu orang selalu tanya, ngapain sih sekolahin anak dari bayi? Itu selalu ya gue punya pandangan sendiri karena memang kalau dari gue nih jujur, gue tidak bisa memberikan aktivitas yang mungkin sesuai dengan
apa sih yang seharusnya dilakukan di umur segitu. Misalkan di 8 bulan dia kan lagi ngerangkak aktivitas apa aja, sensori segala macam. Sensori yang pakai beras-berasan, sensori pakai tepung terigu, gue nggak bisa jujur karena mungkin saya tidak kreatif di situ ya anaknya. Tapi di yang lainnya kreatif banget. Ya. Yang kalau misalkan banyak perintilan itu susah. Tapi kalau di sini bisa lah gitu ya. Jadi ada faktor kayak gitu, dan menurut gue memang sebenarnya di anak umur segitu tuh penting buat kayak gitu kan, merangsang motori, merangsang sensori gitu. Yang tahu adalah ahli, which is yang punya sekolah-sekolah ini, sekolah bayi. Kira gue menyerahkan lah anak gue ke mereka. Bukan berarti gue nggak mau ngurusin ya. Benar. Itu tanda sayang kita ke anak beda. Yes. Oke. Ini kan dari satu pandangan. Gue sebenarnya punya pandangan yang cukup sama-sama lo, En. Tapi gue ngerti juga concern ibu-ibu di luar sana atau bahkan dokter yang tidak menyarankan sekolah untuk anak usia dini. Kenapa sih kalau dari dokter? Gue nggak pernah dengar sih, jadi gue bertanya benar. Jadi waktu Ansara gue bawa ke sekolah, gue juga sempat ngobrol sama dokternya kan. Terus dokternya itu concernnya adalah jamnya. Anak bayi itu biasanya kita yang masih ngikutin dia, belum dia yang ngikutin kita. Jadi jangan sampai memaksakan keinginan kita untuk anak berkembang tapi di waktu yang salah. Misalkan anaknya sebenarnya belum siap untuk bangun dan bersosialisasi, tapi karena mau nggak mau jam segitu anaknya mau kita bawa sekolah, terus jadinya mengganggu jam tidur anak, mengganggu keseharian anak. Belum lagi kesiapan anak tuh beda-beda gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita datang ke sekolah, anak itu kemungkinan terpapar virus atau bakteri itu lebih tinggi. Betul. Karena anak itu belum bisa mengontrol, biasanya kalau bayi ya belum bisa mengontrol gerakannya dia, masih semuanya tuh dimasukin dari dorongan, masih dimasukin ke mulut, masih dijilat-jilat langsung karena eksplorasinya masih di mulut kan. Jadi itu sebenarnya yang jadi concern dokter. Kalau kita stimulasi sendiri di rumah, itu semuanya bisa kita jaga dengan kita pakai bahan yang memang untuk aman untuk anak. Terus jamnya kita sesuaikan dengan kesiapan anak pas bangun. Jadi kita nggak memaksakan di jam-jam tertentu harus datang ke satu tempat. Dan itu makanya biasanya disarankannya ya udah dikerjain di rumah aja sendiri sama ibunya, sama support sistemnya di rumah. Tapi gue juga paham dari sisi lo. Jadi poin pentingnya kita nggak boleh, walaupun misalkan nih kayak gue mau sekolahin anak bayi, kita boleh menyekolahkan, tapi poin pentingnya kita tidak boleh memaksakan. Betul. Ya? Hai Ansara. Hai Mbak Sawa. Oke, iya boleh sayang. Mbak Sawa, boleh Mbak? Boleh. Ibu di sini dulu ya. Nanti di sini lagi ya. Oke. Ibu lagi bikin podcast. Ibu lagi sama Mami lagi ngobrol. Mau bikin podcast kita. Mbak Sawa mau sapa semuanya. Hai guys. Hai guys. Kenapa? Oh ngantuk. Oh ya udah nggak. Ngantuk ya udah nggak apa. Hai guys. Udah mau nyapa. Oke. Malah dipencet, mohon maaf. Nah itu dia, kalau misalkan salah satu contoh anak-anak belum bisa mengendalikan sepenuhnya gitu ya, apa yang mau dia pengen. Jadi biasanya gerakannya apa yang dilihat pengen cepat-cepat dipegang. Kadang-kadang kalau misalkan di satu tempat yang rame-rame bareng-bareng, kita kan nggak bisa mengontrol nih anak mana yang sehat, anak mana yang sakit. Dan untuk di awal kehidupan anak itu penting banget untuk menjaga kesehatan anak. Bukan berarti nggak boleh sakit sama sekali, tapi kalau terlalu sering sakit itu bisa menghambat pertumbuhannya dia. Jadi itu bisa jadi salah satu concern yang jadi pertimbangan kalau misalkan kita mau menyekolahkan anak-anak kita. Apalagi ditambah sekarang masa pandemi. Tapi kalau misalkan kita mau nggak ngomongin soal pandemi ya, in general aja, sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau gitu harus mengutamakan kesehatan anak nomor satu. Jadi ke dokter, jangan lupa vaksin. Betul, jangan lupa vaksin. Juga soalnya penting. Iya, masalah juga vaksin kan? Udah lengkap masalah vaksin. Iya. Aku sekarang udah vaksin. Nanti ada lagi umur 4. Setiap tahun. Setiap ulang tahun ya. Iya, sayang. Berarti poin pentingnya tadi jangan memaksakan. Kalau mau ya jangan memaksakan waktu anak mau tidur atau istirahat atau mau nyusu tiba-tiba ya. Ini sering banget terjadi di dalam kelas, kayak pengen nyusu ya udah pokoknya, apalagi kalau anaknya udah bawel gitu, udah ngantuk gitu sih, ya udah mendingan tetap mementingkan kepentingan anaknya dan kebutuhan anaknya duluan. Yes, itu juga salah satu poin pentingnya. Kalau misalkan kita sesuaikan juga sama
umurnya anak dan tidak memaksakan. Misalnya nih kita udah ada di sekolah, terus anaknya ternyata lagi nggak mood Iya, gitu. betul. Itu penting banget untuk kita menahan ambisi kita Yes. untuk bikin anaknya selalu mencapai apa yang menjadi standar kita, atau Betul. karena kita melihat anak lain udah bisa ini itu, terus kita jadi terpacu anak kita harus kayak gitu. Tenang, anak tuh punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang jadi bias antara ini egonya si ibu mau sekolah atau si anaknya yang emang harus melakukan hal itu gitu. Benar. Betul. Itu bisa jadi bahan kita refleksi diri juga gitu. Ketika kita udah rasanya selalu membandingkan anak, selalu merasa anak kita kurang, cuman ngelihat kejelekan anak kita doang, itu tandanya kita harus lihat lagi ke diri sendiri. Kenapa ya kita selalu pengen berkompetisi sama anak lain? Anak lain, benar. Karena kalau udah kayak gitu, tandanya apakah kita yang kurang istirahat, kita yang kurang, Mungkin kita lagi capek ngantuk gitu. yes, kita ya kurang kan? me time, kita me kurang time. kasih sayang ke diri kita sendiri. Jadinya kita rasanya pengen selalu membandingkan sama orang lain, karena orang lain jadinya Iya. selalu lebih daripada kita gitu. Kalau misalkan kita udah tenang, kita bisa melihat anak kita secara objektif. Oh oke, dia belum bisa jalan misalnya, memang umurnya nggak harus udah bisa jalan loh gitu. Jadi ngeliat anak lain udah bisa jalan, oh ya nggak apa-apa, good for them. Tapi anak saya memang mungkin belum siap dan nggak perlu dipaksakan kesiapannya gitu. Cak, ini kan sekalian ya, gue kan juga nanya tau. Gue tau Ansara juga sekolah dari bayi ya. Yes. Kalau dari lo tuh bayi itu Ansara bayi, milih sekolah tuh apa sih yang lo pikirin gitu? Apa aja, maksudnya kayak udah pasti kebersihannya dong dan Yes. segala macam. Yes, itu biasanya pas dateng gue akan lihat dulu nih kayak, Mau tahu nggak kelanjutannya? Kalian bisa dengerin di part selanjutnya. Selamat mendengarkan.